di kabel dulu ya. Dadah. Pasti udah tahu kan? Tapi gua bingung ada dua usia dari itu. Iya. Ternyata mereka itu beda cuma 4 menit. Bagus nih, kok kembar. Kita baru tahu, sekian lama berteman sama dia baru tahu. Tanya langsung kan, nggak keluarga penasaran. Bukannya apa ya? 20 menit ternyata emang mirip. Soalnya tadi pas masuk tuh ada abangnya lagi makan. Udah sampai lah, saya lagi makan. Sama cewek lain tapi ya. Jadi gitu guys. Ada lagi pertanyaannya? Terus apa jadi Kalau dari kedua yang pasti kita kasih dia yang terbaik. Hal baik lah ya sebenarnya mau ada warna sama kado spesial gitu. Kado spesial, mungkin nanti aku tanya orangnya langsung ya. Kira-kira lagi bikin apa? Haris, apa enggak? Mantap aku bentar lagi. Rencana ada ini double. Hey, sabar ya sayang. Wait. Gemes amat. Ayah. Enak ya udah punya anak ya. Ayah. Gimana? Kode itu kode. Kode. Iya. Coba kurang apa lagi? Oh iya. Apa lagi ya nih? Hei. Ya udah lagi kasih aja lagi kayo langsung yuk. Laki banget ya. Enggak, nanti kita doain aja yang terbaik ya. Kabar ya teman-temannya. Haris tadi tanya. Iya, Haris. Namanya apa ya? Lu kakak. Kakak nyusul. Nyusul ya. Tunggu Adi Sky lah. Gimana nggak bareng? Jadi gini aja. Kita itu kan Tapi kita nonton bareng aja di satu panggung gitu. Sebenarnya wanita-wanitanya peka ya, ini laki-laki yang peka. Budek. enggak, bukan masalah itu. Jadi ya untuk sekarang itu kan kita lagi mikirin konsep dari saya. Mikirin konsep. Konsep itu gimana? Pecah. Bukan pecah. Gue lagi mikirin, kapan kita masukin proposal ke Pestor ya? Aman, kenapa udah Kalau soal nikah itu pesta pasti sekolah. nikah ibadah, Iya. besar pahala. Pak, Pestor tapi terbaik loh. Kemarin habis ini kan. FC Bekasi, iya untuk Palestina. Itu yang dibahas Free Palestina tuh. pokoknya. Tapi support Palestina gimana tuh? Gimana perasaannya dia bisa support Palestina? Wartawan. Agak diwakilin kan? Dia yang naik Diwakilin kan? Iya kan? Cuma aja aku jawabnya nggak naik juga yang gini kan. Bagus perayaan wartawan. Wartawan aja lah kalau kita nanya, ayo lagi. Tapi Free Palestine di ini kan, ditayangin ya. Bismillah ya. Bayangin ya. Nikah. Mungkin selain kemarin yang membangun sadar ini mungkin apakah ada rencana lagi ke depan? Iya, tentunya itu sangat memotivasi ya, karena dari Dubesnya sendiri menyampaikan semuanya itu benar-benar terang benderang. Tadinya aku sendiri juga masih agak kebingungan nih mengalokasikan dana atau hartaku ini kemana gitu. Tapi dengan aku tanya langsung ke Dubesnya, terutama ya mereka pastinya sangat membutuhkan dana untuk yang mengungsi, sangat membutuhkan dana untuk building yang hancur, katanya yang destroyed ya, hancur berantakan dan sebagainya. Tentunya apalagi pas saya datang itu pas banget rumah sakit, terus tempat
pendidikan semuanya dihancurin, itu hampir semua. Gitu. Jadi tentunya sangat bermanfaat dan yang paling terpenting aku suka banget dari Indonesia sendiri tidak ada potongan pajak sama sekali. Kan saya bayar pajak ya setiap rekening yang keluar. Jadi untuk khusus Palestine ini nggak bayar pajak sama sekali dan langsung sampai ke pemerintahan Palestina ya. Kan itu rekeningnya sama United Kingdom Palestine gitu. Jadi benar-benar langsung sama pemerintahan Palestina ya. Jadi itu buat aku semangat untuk bisa berbuat lebih lah gitu. Tapi apa yang membuat ini uang berbentuk uang daripada ini? Kalau yang lain kan ada yang dolar beda-beda. Jadi pada dasarnya donasi obat-obatan dan sebagainya itu aku tanya langsung juga. Jadi kan negara di dunia ini bukan hanya Indonesia. Dan ketika mau menyumbang kepada Palestina itu harus melewati Israel. Karena negara Palestina kan sudah dijajah oleh Israel ya, jadi hanya punya sedikit wilayah lagi yaitu jalur Gaza tepatnya. Nah jadi nggak bisa sembarangan, bahkan ada berapa ya puluhan negara. Jadi kita mau pakai berapa pesawat dan puluhan truk pun nggak bisa masuk gitu. Jadi lebih tepat sasarannya uang, tapi bukan berarti kita nggak dari Basnas dari sebagainya itu udah coba kirim obat-obatan dan sebagainya, tapi dibatasi. Itu langsung dari Dubes Palestina. Dan kemarin langsung saya tanyakan info oleh Dubes kita yang ada di Palestina, baru akhirnya bisa masuk. Itu pun nggak banyak, nggak semua gitu yang terjadi. Jadi per hari ini beritanya bahkan udah pada ngungsi semua kan, udah pada 1,2 juta penduduk Palestina udah keluar dari jalur Gaza demi keamanan. Pastinya mereka kan harus meneruskan hidup, masih butuh biaya, butuh fasilitas dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada kita masih tetap bisa bantu. Dan ini juga sekalian aku ingin memberikan informasi yang tepat kepada teman-teman semua kan yang punya harta juga banyak kan di Indonesia, bahwa udah paling tepat itu caranya yaitu langsung sama pemerintahannya sendiri. Akan mengalokasikan kan ada juga pelajar di setiap negara yang saat ini mungkin sedang mengungsi, jadi mudah-mudahan cukup bantu. Berarti Ada keinginan untuk ngajak yang lain nggak dalam arti Aku mungkin ngajaknya nggak hurt sih, jadi secara soft aja gitu. Tinggal aku perlu jelaskan bahwa aku kan punya teman juga beberapa termasuk Bang Unim kan. Bang Unim sendiri pun ternyata menyumbangkan uang yang disumbangkan ke orang melalui ini juga melalui Dubes juga gitu. Ada. ini banyaknya donasi-donasi dari rakyat Indonesia yang masih ketahan di sana. Ini seperti apa melihatnya? Ya gimana ya, memang saat ini seperti itu kan kondisinya, jadi kita memang harus banyak berdoa. Terus bahwa kita tahu perjuangan masyarakat Palestina belum berhenti, artinya kita pun jangan berhenti berjuang, apalagi sampai lupa bahwa penderitaan di sana itu benar-benar luar biasa. Kalau ini memang jujur ya, di rumah istri aku sih yang paling getol dalam boykot, misalnya dari segi minuman apa kan dia bagian belanja ya, jadi dia bener-bener boykot banget. Tapi aku tanya kayak pada guru atau Ustadz Khalid, ya kita harus boykot. Ulama semuanya saya tanya ada 10 orang 10-nya bilang boykot, tapi ada sebagian orang yang salah misalnya tapi tidak mengharamkan gitu, tapi per hari ini diharamkan. Diharapkan karena ya kalau misalnya melalui dalil bahwa ketika misalnya ternyata hasil dagang itu untuk membantu genosida ini berarti itu bisa dipatwakan untuk jadi haram. Jadi per hari ini. Tapi anak-anak jadi nanya nggak sih biasa jajan ini atau beli ini? Nah, karena aku pintar, biasa kan misalnya McDonald, boleh nggak makan McDonald? Kenapa nggak boleh saya? Karena apa? Mana nggak tahu? Tahu kan kenapa? Coba bilang free Palestine. Satu, dua, oh ya oke. Jadi anak-anak tuh udah dikasih tahu. Udah tahu. Boleh. Jadi kalau kita jajan ini nggak boleh ya sayang. Ya ngerti. Kenapa nggak boleh bunda kita jelasin. Dia tahu karena produk ini apa nak membantu Israel untuk menyerang Palestina. Sempat ada obrolan yang ini nggak sama Dubes ya kemarin ya? Dubes. Aku bener-bener nanya semuanya tentang Hamas. Aku tanya bener-bener semuanya lah, bahwa tentang di framing bahwa Hamas menyerang duluan. Padahal enggak, selama ini hampir 70 tahun
mereka benar-benar dibombardir terus gitu. Jadi udah nggak tahan lah. Jadi dan gerakan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya ada Hamas, banyak lagi gerakan-gerakan lainnya Fatah ini, tapi memang yang framing Hamasnya. Jadi banyak gerakan kemerdekaan selain pada organisasi Hamas ini. Gitu. Dan aku bahkan tanya apa benar memang penghafal Quran, benar, masya Allah. Kenapa Pi memilih angka 1? Aku sebenarnya ini kayak cek ombak sih, ini bener gak sih langkahku gitu. Karena aku sebenarnya udah risau kan, aku hubungi kayak Bang Onim, ternyata dia mau balik ke Indonesia. Terus teman-teman aku yang lain di jalur Gaza, dia bilang aku paling bertugas di rumah sakit Indonesia aja. Kalau aku pun kamu transferin uang, bingung juga nyalurinnya gitu. Jadi ya tepatnya aku ke Dubes, aku tanya kok semua hal itu udah di subuh aku prepare, semua pertanyaannya aku udah siapin, itu sampai masalah Jumat dan semuanya terjawab. Dan itu bener-bener nangis sebetulnya juga ketika aku tanya hal-hal yang sentimental, termasuk laporan dari teman aku itu udah hampir 70% itu musnah bangunan itu, jadi tinggal 30% lagi yang bertahan. Per hari ini pun terus itu, dan kemarin tuh udah 11.000 yang meninggal jiwa loh, lain yang luka-luka 11.000 loh. Kita tragedikan Juruan aja 100 berapa ya, 100 gitu aja udah luar biasa kan. Ini 11.000 dan terus bertambah, ya bisa 1.000 per harinya apabila serangannya benar-benar ke pemukiman pengungsian gitu. Jadi memang luar biasa, makanya ini banyak desas-desus 23 November ya akan terjadi perang dunia ketiga atau gimana, dan bahkan ini Amazon ya memprediksi, tapi mudah-mudahan terbaik. Dan mungkin kita udah mulai merasakan ya efek domino dari ekonomi yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi ya mudah-mudahan segera pulih lah, recovery-nya cepat. Amin.